Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian semua di rumah? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita mau memulai sekolah minggu kali ini, kita mau berdoa dulu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa mengikuti kembali sekolah minggu ini. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati acara kami dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memujikan Nabi Nuh. Oke, bangkit berdiri semuanya. Adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Sensa. Ya, hari ini kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini pas pandemi ini kan kalian di rumah terus, siapa yang suka bantuin mamahnya atau papahnya atau kakak-kakaknya di rumah? Misalnya nih, cuci piring, bantuin bersih-bersih rumah, bantuin apalagi, bantuin rapiin tempat tidur, atau kalian yang nggak bisa
bantuin orang tuanya cuci piring. Misalnya, aku kan nggak bisa cuci piring kak, aku kan nggak bisa nyapu kak. Kalian bisa membantu orang tua dengan apa? Dengan bersikap baik, tidak nakal di rumah. Atau bisa juga tidak buang sampah sembarangan, tidak ngotor rumah. Nah, hari ini kakak mau cerita lagi tentang orang Israel dan Musa. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita mau lipatkan tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita dari Engkau. Haleluya, amin. Oke, adik-adik masih ingat nggak cerita kakak berapa minggu yang lalu? Tentang orang-orang Israel yang menyeberangi Laut Teberau. Nah, kali ini kakak juga mau cerita tentang mereka, tentang bangsa Israel dan Musa. Waktu itu kan mereka sudah melewati Laut Teberau nih. Nah, habis itu mereka melanjuti perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kali ini lagi-lagi mereka menghadapi rintangan. Adik-adik tahu nggak rintangan itu apa? Rintangan itu seperti hambatan. Ternyata waktu mereka jalan nih menuju tanah Kanaan, mereka dihadang oleh orang Amalek. Orang Amalek itu ternyata adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang ternyata kuat kali. Biasanya kalau kuat itu, ciri-ciri orang kuat tuh kayak gimana sih? Biasanya punya ototnya, badannya besar, ya kan? Nah, mereka itu mau menghancurkan orang Israel. Mereka mau membunuh orang Israel. Jadi mereka itu sangat jahat sekali. Lalu Musa menjadi khawatir dan bangsa Israel juga menjadi takut karena Musa tidak tahu berperang. Karena Musa waktu itu nggak bisa berperang. Lalu mereka menjadi takut, mereka khawatir. Walaupun sebelumnya mereka banyak mengalami pertolongan Tuhan. Seperti mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Seperti mereka melewati Laut Teberau, menyeberangi Laut Teberau. Tapi mereka tetap saja khawatir karena mereka nggak bisa berperang. Tapi ternyata ada satu orang bernama Yosua yang kuat sekali. Dia juga punya otot, dia juga gagah, dia juga badannya besar ternyata. Dia bisa berperang, lalu dia memilih anak-anak cowok-cowok di sana nih, bapak-bapak di sana untuk berperang melawan orang Amalek tadi. Jadi ketika Musa melatih mereka, terus mereka siap untuk berperang, lalu Musa mendaki ke bukit. Bukitnya seperti ini ya, sebentar ya. Nah, seperti ini. Mereka naik ke atas gunung. Musa tadi naik ke atas gunung. Nah, seperti ini. Siapa yang pernah mendaki gunung di sini? Adik-adik pernah belum mendaki gunung? Nah, waktu itu Musa mendaki gunung untuk melihat bangsa Israel dan Yosua tadi berperang bersama orang Amalek. Nah, ini mereka berperang. Wah, saling berperang. Lihat kan? Nah, ketika mereka berperang, Musa mendaki gunung tadi untuk apa? Musa mendaki gunung untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Lalu dia di sana mengangkat tongkatnya. Contohnya seperti ini ya, adik-adik. Gini. Kayak gini. Jadi dia mengangkat tongkatnya selama perperangan berlangsung. Jadi selama perperangan Musa berdoa bersama Tuhan dan mengangkat tongkatnya seperti ini. Tapi ternyata lama-kelama Musa menjadi lelah, Musa kecapean, Musa mulai sakit tangannya mulai kram. Terus habis itu Musa mulai menurunkan tangannya.
Capek. Tapi ketika dia lihat orang-orang berperang, orang Israel berperang, kenapa kok jadi hampir kalah? Kenapa hampir kalah? Terus Musa khawatir, jangan-jangan karena saya menurunkan tongkatnya. Lalu Musa mengangkat tongkatnya lagi. Mengangkat tongkatnya lagi dan mengangkat tangannya seperti ini. Akhirnya perperangan itu pun menjadi menang. Karena apa? Karena Musa sambil berdoa dan sambil mengangkat tongkatnya. Tapi setelah itu hampir saja Musa kelelahan, kecapean. Tetapi untungnya di akhir-akhir ada Harun dan Hur melihat Musa. Musa sepertinya kelelahan. Musa sepertinya sudah tidak kuat lagi. Musa sepertinya kehausan. Musa sepertinya sudah ingin menyerah. Lalu mereka datang menolong Musa. Mereka memberikan Musa batu. Lalu Musa duduk di situ dan Musa menjadi kuat kembali dan mereka membantu tangan Musa yang mengangkat tongkat tadi. Jadi Musa kuat dan pada akhirnya mereka menjadi menang. Yosua dan orang-orang Israel yang berperang pun menang. Karena itu mereka bersyukur sekali. Mereka sangat senang. Mereka merasa senang karena Tuhan menolong mereka. Karena mereka juga bersama-sama, bekerja sama, saling membantu, saling menolong. Musa dan orang-orang yang lainnya berperang. Sedangkan Musa juga sedang berdoa. Musa mengangkat tongkatnya walaupun dia capek, tapi dia tetap kuat mengangkat tongkatnya karena dia dibantui oleh Harun dan Hur. Yosua dan yang lainnya terus berperang dan akhirnya mereka menang dan diberikan kemenangan sama Tuhan. Jadi adik-adik di sini kakak mau mengingatkan satu hal. Jadi mereka mengalami kemenangan karena mereka saling bekerja sama, mereka saling menolong, mereka saling membantu. Tadi Musa kecapean, terus ada Harun dan Hur yang menolong mereka. Dan Yosua juga yang berperang dibantu oleh orang-orang Israel yang lain yang dilatihinya tadi. Lalu mereka berperang dan akhirnya mereka mengalami kemenangan dan mereka berhasil mengalahkan orang Amalek yang jahat tadi. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Nah adik-adik, hari ini kakak mau kasih ayat hafalan. Tapi pakai gerakan ya kali ini. Nah gerakannya kayak gini. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 2. Kata-katanya seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ikuti kakak gerakannya ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, gampang kan ayat hafalannya? Dihafal ya adik-adik, jangan sampai ada yang nggak ngafalin. Oke? Jadi cerita kakak sampai di sini aja. Sampai ketemu di minggu berikut-berikutnya lagi. Oke, mari kita berdoa untuk menutupi sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Engkau yang menolong bangsa Israel dalam perperangan. Tuhan, kami juga mau mengalami pertolongan dari Engkau. Karena itu kami mau belajar saling menolong, saling bekerja sama. Tuhan, ajari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah
selesai mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.